Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2025, terutama di bagian SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Di video sebelumnya saya membahas ada yang bertanya tentang IPB, saya bahas tentang IPB. Kebetulan pembahasannya hanya yang di pertanyaan saja, jadi daya tampung dan peluang saya bahas, dan video kali ini pun saya akan tetap akan mencoba membahas pertanyaan dari komentar di video sebelumnya, di video sebelumnya tentang. Nah, kita cek dulu komentarnya yang mana ya. Oke, di video ini di SNBP tahun 2025, tips dan trik menganalisa daya tampung dengan peluang SNBP. Ada dua komentar. Komentar pertama, bahas IPB Bang, khususnya prodi di Sekolah Matematika Informatika. Ini sudah dibahas di video berikutnya. Ya, di video yang kemarin saya bahas, dan ada pertanyaan juga, ini ada mau dibahas. Maaf Pak, minta tolong bahas UI dong Pak, terkhusus untuk Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas MIPA. Baik, kita akan coba bahas yang UI karena permintaan dari @rzxzrmxm. Wah, 1 jam yang lalu. Baik, kita akan coba. Seperti biasa akan saya buka SNPMB-nya. Seperti ini, dan kita akan masuk ke portal atau ke menu daya tampung SNBP. Kita akan cari kampus UI, Universitas Indonesia. Ini muncul ada. Nah, kita akan cek, yuk kita bareng-bareng cek. Tadi di sini ditanyakan adalah Fakultas Teknik. Baik, kita akan cek Fakultas Teknik dulu. Teknik di sini ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik metalurgi. Ada juga teknik kimia. Setelah itu ada teknik perkapalan, teknik lingkungan, teknik komputer. Apalagi nih di teknik ada teknik biomedis. Apalagi kita cek lagi ke bawah apakah ada teknik lagi. Sepertinya tidak ada. Berarti ada berapa teknik di sini? Kita cek dulu ya. 1, teknik biomedis. 2, teknik bioproses. 3, teknik komputer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Kita akan bahas satu persatu untuk teknik. Mudah-mudahan ya panjang juga nggak apa-apa lah. Kita ke teknik sipil. Di sini teknik sipil kita cek dulu ya. Sini ada tampung 2025, peminat 2024, dan portofolio. Portofolio itu khusus yang olahraga dan juga seni, kriya, jurusan DKV, musik, dan yang lainnya untuk portofolio. Nanti pembahasan portofolio beda lagi. Yang kalau ada yang bertanya akan saya bahas. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan bisa bikin video tentang portofolio ya. Baik. Ini ada teknik sipil. Teknik sipil di sini daya tampungnya 40, dan yang data tahun kemarin ada 494. Kita akan klik sini, akan muncul tampilan 5 tahun belakangan, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Tetap tidak jauh berbeda, 376 tiap tahunnya tuh ya. Ini terakhir 494 naik berarti. Dan ini 40 tahun kemarin 40 daya tampungnya. Sekarang berapa kita cek? Sama 40 juga. Berarti di kisaran 8,1%. 8,1% ini menurut saya kalau di teknik sipil ya kalau pengen aman rata-rata 88, 89 aman lah. Rata-rata kalau dikonversi ke nilai ya. Rata-rata 89 ini karena daya tampungnya sedikit, akhirnya ini ada yang di bawah 5%, tapi karena daya tampungnya banyak, semoga saja tidak berubah daya tampungnya. Karena di di kampus yang lain itu masih beberapa yang belum muncul daya tampungnya. Kemarin saya ngecek di Unpad belum muncul daya tampungnya. Ini semoga tidak berubah ya. Kalau tidak berubah, ya kalau kalian rata-ratanya ada di antara 88, 89, beranilah. 87 masih ada peluang tapi rada kecil. Karena teknik sipil termasuk salah satu jurusan favorit biasanya. Ini 88, minimal 88, 89, 90 ke atas. Ini berani di sini. Yakin bismillah ada peluangnya besar. Kita ke teknik sipil tidak jauh berbeda, 40, 429 hampir sama teknik sipil juga kalau kita mengecek.
Ya, hampir sama. Cuma tahun kemarin ininya 36, sekarang 40. Jadi ada kenaikan berarti di atas 8,6, 8,6 ya, 8,6, 8,7, 429. Jadi hampir sama, 88, 89, hampir sama berarti konversi nilainya minimal 88, 89. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan juga kalau teknik elektro, jujur teknik elektro ini yang rada berat nih. Teknik elektro turun. Di tahun sebelumnya 2024 daya tampungnya 40. Jadi ada 9,35 di sini. Tapi tahun sekarang 34. Turun 6. Itu otomatis ininya turun. Hampir sama dengan yang di sini. Tapi tidak ya, ini turun. Jadi gimana ya? Kalau pengen masuk di teknik elektro ini lebih lebih gila lagi harus 89 ini, 89 90. Aman. Rata-ratanya sekitar segituan. Untuk teknik elektro karena daya tampungnya turun. Ini naik 24, turun 40, sekarang turun jadi 34. Ya, mungkin mencari yang terbaik UI-nya karena menurunkan kuotanya ya. Karena kita ke teknik metalurgi. Teknik metalurgi kisaran 8,7, 34 ini 34 sama ya, tidak jauh berbeda, ini 387, tapi kita lihat ininya yang daftarnya hampir tidak jauh berbeda, tahun kemarin juga sama, 2023 sama, ada kemungkinan tahun 2025 tidak akan jauh berbeda di antara 300 400 lah. 34, makanya kalau mau aman ini 88 88 89 90 aman. Di atas 89 pasti aman lah. Kalian tinggal lihat mengukur diri saja bagaimana rapot nilai rata-rata kalian. Kalau rata-ratanya 88 89, kalau kitanya berani untuk masuk di daftar UI ya kenapa tidak gitu. Permasalahannya adalah kita berani tidak. Karena pada saat kita melihat UI, ketakutan duluan. Aduh, UI takutnya nilainya gede-gede. Betul, nilai gede-gede. Tapi kalau kita tidak mencoba dan nilai kita memang bagus, di atas 889 ya kenapa tidak? Karena saya yakin, menurut saya, kalau kalian nilainya 88 89 rata-rata akhirnya, berarti kalian adalah salah satu yang terbaik di sekolah masing-masing. Dan jaminannya adalah kalau kalian mendaftar di UTBK seandainya tidak lolos di UI, saya yakin kalau kalian turunkan ego di UTBK-nya jangan UI, yang penting masuk diterima di UTBK, saya yakin tembus. Korelasinya seperti itu ya. Setiap tahun seperti itu. Karena saya melihatnya yang nilai rata-ratanya 89, 90, berarti dia memang di sekolahnya bagus. Punya kemampuan, punya ya prestasinya bagus juga. Walaupun tidak masuk di SNBP, saya yakin kalau dia mau berjuang di UTBK bisa tembus asalkan pemilihan jurusannya tepat. Maksud tepat tuh sesuai dengan kemampuan dia. Nanti penjelasan UTBK dibahas lagi. Kita lanjut yang ini. Ini sudah 1 2 3 4 sudah 4. Kita ke teknik kimia. Teknik kimia, wah ini 414 tahun kemarin, ininya 32 daya tampungnya. Sekarang naik 2, berarti hampir di 8, ya, 8,0 nih. Perkiraan saya 8,8-an lah. 8,8, 8,9. Rata-ratanya sama. 88, 89, 90 ini sama. Tidak jauh berbeda ya. Ini hampir tidak jauh berbeda. Ini sama nih. Teknik kimia. Oke, sekarang kita ke teknik industri. Teknik industri naik tadinya, turun 1 ya. Tahun sekarang 52, tahun kemarinnya 53 turun. Tapi ini berarti 7,9 ya, 7,8, 7,9. Hampir sama, tapi biasanya kalau teknik industri ini salah satu jurusan favorit, jadi saya nyatakan 88 berat, 89 90 lah. Kalau pengen masuk di sini. Teknik perkapalan besar, ini berarti sekarang 26, kemarin juga 26, 11,21, ini 11,28 besar nih, kita bisa cek yang daftarnya sedikit, tapi naik ternyata. Nah ini nih, 2020-2022 malah yang terkecil 90, terus karena memang di sini nih saya yakin banyak yang diterima walaupun 12, tapi banyak yang diterima yang nilainya 85 juga masuk nih di sini. Karena saya yakin teknik perkapalan itu salah satu jurusan yang tidak familiar dan mereka banyak yang tidak tahu ngapain aja, pada akhirnya tidak mengambil. Makanya nih 90 di sini yang daftarnya. Jadi di sekolah saya pun ada yang masuk, kalau tidak salah nilai rata-ratanya sekitar segituan lah. Nah, tahun 2022. Kenapa 2023-nya naik? Ini berarti yang dari sini anak-anak yang lulusan dari 22
mereka datang ke sekolah-sekolah yang menyatakan saya segini loh nilai rata-ratanya bisa masuk UI. Akhirnya banyak yang tertarik, muncullah langsung tinggi, hampir 2 hampir 100%. Jadi 195. Paham ya? Nah, yang di sini, oh kemarin juga sih sekian loh rata-ratanya masuk ke sekolah-sekolah yang di kabupaten manapun, ya di kabupaten juga ada masuk ke situ. Jangan takut masuk UI, saya aja 8 sekian, 87, 88 masuk loh di teknik ini. Akhirnya 2024 pun naik 232. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang pun sama. Mereka juga masuk ke sekolah-sekolah dari UI apa ya? Kalau bahasa kita mengiklankan ataupun memberitahukan bahwa UI segini loh rata-ratanya loh gini-gini. Dia aja ada kemungkinan 2025 ini naik juga di sini nih. Dari perkapalan. Karena ternyata pasti ada alumni di sana juga, ada 2 atau 3 orang saya alumni dari sekolah saya ke perkapalan dan mereka memang jurusannya bagus, peluang kerjanya juga luar biasa ini. Tapi ya silakan saja yang berminat ya, karena ya perkapalan tahu sendiri lah. Oke, ini ada kemungkinan naik di sini karena melihat data dari sini ya kalau mau tembus 8889 nggak apa-apa lah, ada peluang sini 8889. Oke, kita ke teknik lingkungan, kita ke teknik lingkungan. Ini 24, ini juga 26. Nah, ada naik 2, beranilah. 87, beranilah ini 87, 87, 88 berani di sini. Ada komputer. Jangan salah, komputer salah satu jurusan favorit. Ini ada 5%. Saya tidak menjamin 88 bisa masuk, minimal 90. 91, 92 masuk dari komputer. Dari komputer UI itu luar biasa, bagus banget. Dulu pernah saya masukin anak di teknik komputer UI, dia adalah juara 2 OSN komputer, tapi nggak masuk. Luar biasa kan? Juara 2 loh, juara 2 OSN tingkat nasional, tapi nggak masuk. Ya memang mungkin mungkin nih banyak peminatnya ini, karena di bawah 5%. Jadi 90-91 lah kalau pengen masuk dari komputer UI. Ini rada lumayan berat. Oke? Ya cukup-cukup di atas 91 lah, ada peluang di situ. Ada lagi, kita cek lagi, ada lagi teknik biomedis, apalagi teknik biomedis. Ini salah satu peluang, ini salah satu jurusan favorit dan nggak tahu kenapa daya tampungnya sedikit, apakah memang menerima mahasiswanya sedikit atau dari tempat yang lain saya tidak tahu. Yang pasti ini juga favorit dan ini berat 92 lah, 90, 92 lah, 90-an ke atas ini wajib karena daya tampungnya sedikit juga 10 orang. Ini yang berani aja yang ke sini. Oke, kita lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya akan bahasnya begini. Saya cek dulu bentar, apakah masih ada? Oh, tidak ada ya. Oke. Saya akan membagi 3 wilayah di sini. 3 wilayahnya ada yang sulit, terlalu sulit, gimana bahasanya? A, B, C, D aja deh. A, B, C. Ada kriteria A, jurusannya, berarti ini yang harusnya rata-rata di atas 90. Ada kriteria B, ya rata-ratanya 8889. 90 juga, minimal 88. Ada kriteria C, 87, beranilah bersaing di situ. Nah, oke. Kalau menurut saya, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik metalurgi, ini adalah di kriteria B. Ini 8889 ada kemungkinan ada peluang. Nah, teknik kimia juga sama. Teknik kimia saya cek dulu. Ya, teknik kimia ada kriteria B. Untuk kriteria C ada teknik perkapalan dan teknik lingkungan. Ini kriteria C. Sedangkan teknik komputer di kriteria A. Ini berat. Kriteria A untuk teknik komputer, teknik bioproses kriteria A juga, teknologi bioproses. Dan satu laginya teknik biomedis, ini juga kriteria A. Nah, pemilihan jurusannya karena kita memilih SNBP, kalau kalian ada di daerah Jawa Barat dan Jakarta, berarti kalian bisa memilih pilihan 1 dan 2-nya UI. Tapi kalau kalian ternyata luar Jawa Barat dan Jakarta, berarti hanya satu pilihannya. Saran saya kalau rata-ratanya sekian ya sudahlah, jangan maksain gitu. Mendingan cari yang bagus, mendingan cari yang kira-kira dengan rata-rata kita bisa masuk. Kriterianya tadi A, B, C sudah tahu ya. Nah, kalau ternyata kalian ada di Jawa Barat dan di Jakarta posisinya, berarti kan bisa memilih 2 jurusan dalam satu univ di UI ini. Saran saya,
Ya kalau pengen ngambil A, nilai kaliannya bagus A, ya berarti A, ambil yang kriteria A tadi komputer dan teknik biomedis dan teknologi bioproses. Pilih salah satu itu. Pilihan keduanya, saran saya ambil yang C. Boleh ambil yang B, tapi yang B-nya yang tinggi. B-nya contoh ngambilnya yang teknik metalurgi, contohnya B-nya itu. Yang mesin, sipil. Kalau pengen berpeluang, ya peluang ambil pilihan A, yang pilihan pertamanya, pilihan keduanya adalah C. Begitupun sama. Kalau kita ngambil pilihan B, pilihan keduanya jangan yang A dong, yang C. Biar ada peluang. Bahasa kita, oke, yang penting teknik UI beres gitu. Gimana caranya? Nah, gitu kan. Yang penting UI, teknik. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, ini berarti yang pilihan A, B, pilihan A-nya seperti itu ya. Kalau kita ngambil C ya jangan B dan A dong. Berarti ngambil C dua-duanya pilihan C. Berarti bisa teknik perkapalan dan teknik lingkungan. Atau dibalik nggak apa-apa silakan. Seperti itu ya untuk pembahasannya. Menurut saya, kalau kalian ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Tapi sekolahnya ya, bukan tempat tinggalnya, sekolahnya. Kalau mau tempat tinggalnya di luar Jawa Barat, tapi kalau sekolahnya Jawa Barat tetap gitunya sekolah. Nah, bagaimana kesehatan? Kalau kesehatan, ini ada pertanyaannya adalah tentang, sebentar saya cek lagi di sini. Kesehatan nih, kesehatan berarti ada kesehatan masyarakat, ini lumayan berat. Ada juga Kesling, gizi juga berat. Kita cek gizi coba. Gizi di bawah 3, oh 3% malah. Ini grade-nya A semua kalau tidak salah. Ini A juga, masih A. Keselamatan kerja, ini apalagi A juga. Apalagi nih, mana yang kesehatan berarti ada lagi di mana? Sebentar saya cek dulu. Oke, ini nggak ada kesehatan ya lagi ya. Nah, ini yang kecuali yang di sarjana terapan ya. Sarjana terapan menurut saya berpeluang semua kecuali produksi media. Barangkali berminat. Barangkali berminat, silakan. Ini peluangnya bagus semua. Kalau kalian rata-rata di atas 88, 89, 90, ini peluangnya ada semua. Abang bisa bilang ada semua peluangnya. Peluang sarjana terapan maupun diploma 3. Untuk kesehatan ada di pendidikan dokter ini ya pendidikan dokter ada ya bukan ada lagi berat di bawah 5%, ini juga berat. Oke. Ini grade A semua ya untuk yang kesehatan menurut saya. Kalau MIPA itu saya tidak tahu apakah MIPA matematika masuk apalagi MIPA ya berarti ya. Ini keilmuan kayak matematika, fisika, kimia, biologi ini berpeluang semua. Ini 8, kalau fisika apalagi 87 bisa berani bersaing fisika 87. Ini juga sama, kalau ini biologi juga berani bersaing di 87. 88 apalagi, kalau 88 ke atas apalagi ya. Nah, yang sangat berat adalah farmasi. Farmasi ini berat banget. Ini lumayan di bawah 5% farmasi. Oke. Yang MIPA apa? MIPA berarti jurusannya masih belum bingung jurusannya saya. Ya, jadi kalaupun saya ada MIPA itu matematika mungkin ya. Ini matematika kita cek apakah berpeluang 8%. Lumayan lah. Yang 88 silakan boleh. Berarti pemilihan jurusannya bisa teknik yang grade. Ini yang matematika, fisika, kimia, biologi menurut saya ini grade-nya C semua menurut saya. Tapi ya terserah kalian menilainya bagaimana. Tadi saya sudah jelaskan grade C-nya A, B, C-nya sudah tahu jadi sangat jelas. Oke, seperti itu yang saya jelaskan untuk yang pertanyaan dari RZXZ RMXM yang minta UI, dibahas UI. Jadi kalau kalian rata-ratanya di atas 88 nanti bisa ngambil yang grade B dan C atau C semuanya. Kalau rata-ratanya 9 bisa B dan C. Kalau ratanya 90 ke atas bisa A dua-duanya ataupun kalau pengen berpeluang berarti tinggal A dan C grade-nya. Untuk yang teknik, khusus teknik tadi, sejalan teknik. Kalau yang kesehatan itu grade-nya hanya A semua, jadi ya harus di atas 90, 90, 91 lah kalau pengen yang kesehatan. Kalau yang MIPA, saya nggak tahu MIPA apakah ini matematika, fisika, kimia, biologi, apakah ini yang disebut MIPA? Ini grade-nya C, ya 88, 87 berani bersaing di sini. Semoga aja seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ini informasi dari saya tentang dan menjawab pertanyaan dari Mas tadi. Semoga bermanfaat. Silakan kalian boleh bertanya apapun, mau bahas kampus manapun, saya akan bahas di sini kalau memang kalian berminat untuk dibahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.